Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita bertemu bersama di pemuritan Trio Group. Dan ini sudah masuk bulan Februari. Dan kita akan mempelajari satu seri pemuritan yang baru. Kita akan belajar dari satu perikop yang tertulis di Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Judulnya adalah Pokok Anggur yang Benar. Sebelumnya mari kita sama-sama satukan hati. Kita mau berdoa, kita minta Roh Kudus menuntun kita selama pemuritan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Karena setiap minggunya Tuhan terus menuntun kami dengan firman-Mu. Saat ini kami mohon Roh Kudus menolong kami, agar kami membukakan hati dan pikiran kami. Sehingga ketika firman Tuhan dibagikan, sungguh-sungguh kami mendapatkan tuntunan daripada Tuhan yang dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami dan juga terutama dalam pekerjaan, dalam usaha bisnis kami di Trio Group ini. Kami percaya Tuhan, dalam tuntunan-Mu Engkau akan membawa kami dari kemuliaan pada kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman. Amin, amin. Mari saudara, kita buka firman Tuhan di Yohanes 15. Saya akan bacakan ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Demikian tertulis, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, Yohanes 15 ini menggambarkan dengan sangat gamblang dan sangat jelas bahwa Bapa itu berprofesi sebagai pengusaha. Jarang sekali kita berpikir bahwa pengusaha itu sifatnya rohani ya. Kita pikir pengusaha itu biasanya ya profesi dunia yang sekuler. Tapi ternyata untuk menggambarkan Bapa, Tuhan Yesus menggunakan profesi pengusaha. Jadi saudaraku, pengusaha harusnya merepresentasikan Allah Bapa dalam setiap pekerjaannya, dalam profesinya, sehingga betul-betul dia bisa memperkenalkan Allah Bapa yang sesungguhnya kepada dunia. Saudara, kalau saya bisa kasih nama perusahaan ini yang ada di perikop Yohanes 15, mungkin namanya PT Kebun Anggur Bapa atau PT Kebun Anggur Sorga. Di dalam perusahaan ini, saudaraku, ada 3 PIC yang bekerja bersama-sama memastikan perusahaan ini, kebun anggur ini, itu menghasilkan buah, bahkan menghasilkan buah yang banyak sehingga menguntungkan. PIC yang pertama adalah Allah Bapa sebagai pengusaha, dan dia adalah pemilik, the owner of the company, dan mungkin dia juga sebagai seorang CEO di perusahaan yang dia miliki ini. Lalu PIC yang kedua adalah Tuhan Yesus sebagai anak dari pengusaha, berarti dia pemilik juga, tetapi dia menempati posisi sebagai direktur utama dan dia juga manajer operasional. Kita baca apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Bapa lakukan, kita mengerti betul bahwa pemilik perusahaan dan anak pemilik perusahaan itu sungguh-sungguh terlibat langsung dalam operasional perusahaan ini. Lalu yang ketiga adalah saudara dan saya sebagai pekerjanya, sebagai orang yang bekerja di perusahaan ini. Nah, saudaraku, penting sekali kita mengerti posisi, peranan, tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap PIC ini. Dalam perikop ini, itu dijelaskan satu demi satu dengan sangat-sangat gamblang.
Jadi kita bisa belajar bagaimana seharusnya sebuah perusahaan itu dijalankan supaya perusahaan ini berhasil dan menguntungkan. Oleh karena itu saudara, kita harus mengerti posisi kita adalah sebagai pekerja. Jadi kalau saya boleh katakan, Trio Group dengan semua lini usahanya, apapun itu, Kafein Group, Polaris Group, Mega Best, dan semua lini usahanya, pemiliknya, pengusahanya, the owner adalah Bapa di sorga. Dan kita punya direktur utama yang di atas segalanya adalah Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya itu bekerja di perusahaan ini. Kita bekerja kepada Bapa dan Yesus. Kita adalah pengelola. Kita harus mengerti posisi ini. Kalau kita mengerti posisi ini, berarti kita bisa merepresentasikan kinerja kita yang sesuai dengan keinginan sang pengusaha, sesuai dengan keinginan ownernya. Kita harus mengerti saudaraku bahwa setiap pengusaha itu menginginkan pekerjanya bekerja itu sesuai dengan visi misi perusahaannya, bekerja sesuai dengan tugas tanggung jawab yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi sebagai pekerja pengelola, kita tidak bisa melakukan usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita dengan visi misi kita sendiri. Karena nanti tidak sesuai dan tidak sejalan dengan visi misi perusahaan dan visi misi tujuan dari pemilik dari perusahaan tersebut. Jadi penting sekali saudaraku, bahwa setiap pekerja, setiap pengelola, setiap orang yang bekerja dalam satu perusahaan itu mengerti betul visi, misi, tujuan dari perusahaan tersebut dan pemilik perusahaan tersebut. Mengapa kita harus menyelaraskan diri dengan visi misi tujuan dari pengusaha? Karena kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar ketika kita bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang pertama, kita tidak akan mengerjakan hal-hal yang sia-sia, yang menghasilkan sesuatu yang tidak berguna untuk perusahaan. Lalu yang kedua, kita akan mendapatkan backup penuh dari perusahaan karena kinerja kita itu mendatangkan keuntungan untuk perusahaan. Pengusahanya pasti akan betul-betul memperhatikan apa yang kita perlukan karena dia ingin memastikan pekerjaan kita itu dapat berhasil dengan baik karena dia tahu, dia melihat bahwa apapun yang kita kerjakan itu mendatangkan keuntungan dan mendatangkan kontribusi yang baik untuk visi misinya dan tujuan dari perusahaan itu didirikan. Oleh karena itu saudaraku, mari selaraskan tujuan dari setiap usaha yang kita kerjakan dengan tujuan dari Bapa, sang pengusaha, pemilik segalanya. Saudaraku yang saya percaya betul, visi, misi, dan tujuan dari perusahaan yang dimiliki oleh Bapa ini itu tertuang dalam hukum yang terutama yang dia berikan kepada saudara dan saya. Saya akan bacakan hukum itu tertulis di Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi saudara, kedua hukum ini mendasari segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dunia ini, termasuk kebun anggur yang Dia dirikan sendiri. Jadi, mari pastikan bahwa setiap hal yang dikerjakan di dalam Trio Group itu selaras dengan tujuan Bapa pemiliknya, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan mengasihi sesama berarti menjadi berkat untuk sesama. Dari perusahaan, dari pekerjaan yang kita lakukan, ada banyak orang yang mendapatkan saluran berkat melalui kita. Lalu kemudian kita juga mengasihi diri kita sendiri. Kita juga akan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan juga akan memastikan kebutuhan kita, keperluan kita itu akan tersedia dan terjamin. Saudaraku, mari kita renungkan kembali setiap pekerjaan yang kita lakukan di dalam usaha dan bisnis kita. Apakah selaras dengan tujuan dari Sang Pemilik, Sang Maha Pengusaha? Saya berdoa saudara, dengan pemuritan yang singkat ini, Tuhan membukakan berkat-berkat bagi setiap kita yang bekerja sesuai dengan tujuan, visi, misi yang dimiliki oleh Dia. Mari kita berdoa menutup pemuritan malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Walaupun singkat, tapi kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih lagi mengenai perikop di Yohanes 15 ini tentang kebun anggurmu, supaya kami mengerti bagaimana kami harus melakukan bagian kami dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tolong kami Tuhan agar menjadi pengelola yang baik, pekerja yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan sungguh-sungguh mendatangkan keuntungan yang besar bagi kerajaan sorga. Kami tidak mampu dan tidak sanggup jika tanpa tuntunan Tuhan. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini bersama dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dan anugerah yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, pertolongan, dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat istirahat saudaraku, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.